Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mau mengamalkan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita dapat melewati 365 hari di tahun 2022. Ada banyak suka, ada banyak duka yang kita alami dan kita hadapi. Tahun yang baru, tahun 2023 ini, kita dapat memasukinya semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Namun ada begitu banyak prediksi yang dilakukan oleh kaum intelektual, yang dilakukan oleh paranormal atau orang pintar, bahkan juga para rohaniawan. Prediksi-prediksi yang dilakukan mengatakan bahwa tahun 2023 adalah merupakan tahun kegelapan. Tahun 2023 adalah merupakan tahun kesurangan. Tahun 2023 adalah merupakan tahun bencana. Tahun 2023 adalah merupakan tahun kesurangan. Mendengar dan menyikapi berbagai macam prediksi yang dilakukan, banyak orang menjadi risau, banyak orang menjadi gelisah, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi skeptis di dalam memasuki dan menjalani tahun 2023. Namun bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tema kita dalam menapaki tahun 2023 adalah Immanuel. Bagaimana agar kita bisa mengalami Immanuel di tengah-tengah prediksi-prediksi miring, di tengah-tengah prediksi-prediksi yang negatif terhadap situasi dan keadaan yang masih penuh dengan misteri di tahun 2023. Maka hal yang harus kita miliki agar kita mengalami Immanuel adalah kita harus peka terhadap suara Tuhan. Yusuf adalah merupakan tokoh dalam Alkitab yang kita lihat, yang kita pelajari. Melalui seorang Yusuf, kita melihat bagaimana sikap Yusuf di dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita tahu bahwa Yusuf telah bertunangan dengan Maria. Proses pertunangan yang dilakukan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah ditetapkan hari H agar mereka hidup sebagai suami istri. Namun belum tiba hari H, mereka dipersatukan secara sah, secara legal sebagai suami istri. Maria mengandung. Ketika mendapatkan informasi bahwa Maria mengandung, Yusuf sebagai laki-laki yang normal, sebagai calon suami, dia merasa terpukul, dia merasa risau, dia mulai khawatir, dia mulai galau, bahkan dia mulai menjadi takut, dia mulai menjadi panik dengan situasi dan keadaan. Di tengah-tengah ketidakmengertian seorang Yusuf, dia berupaya, dia berusaha secara diam-diam ingin untuk menceraikan istrinya Maria. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi ketidakmengertian seorang Yusuf, ada malaikat Tuhan, ada roh Tuhan yang hadir untuk meneguhkan, yang hadir untuk mengukuhkan, bahkan mengokohkan
berbagai macam kepanikan, ketakutan, kegalauan, bahkan berbagai macam tanda tanya yang dialami oleh seorang Yusuf. Ketika kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, kita melihat di sana bagaimana malaikat Tuhan datang dan menyatakan diri kepadanya. Di sana firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kepanikan, secara manusia normal, Yusuf sangat marah. Yusuf mungkin juga terbawa dengan emosi, terbawa juga dengan perasaan-perasaan. Dan dia mempertanyakan istrinya. Dia mempertanyakan situasi dan keadaan yang mereka alami dan mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini membuat Yusuf menjadi takut. Karena dalam budaya Yahudi, dalam tradisi Yahudi, seorang yang mengandung sebelum adanya legalitas yang sah secara hukum sebagai suami istri, maka pasangan itu harus diperhadapkan di depan umum dan mereka dirajam sampai mati. Di tengah-tengah ketidakmengertian ini, Yusuf bisa mengalami Immanuel karena dia peka terhadap suara Tuhan. Yusuf bisa saja mendapatkan kontribusi-kontribusi dari rekan-rekannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk mendukung tindakan yang sudah diputuskan, yang sudah diambil, yang sudah dipertimbangkan oleh Yusuf, yaitu menceraikan istrinya secara diam-diam. Tetapi dahsyat dan luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan, Yusuf justru lebih peka terhadap suara Tuhan. Karena itu Yusuf mengalami Immanuel. Kita juga sebagai orang percaya, hari ini kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mau agar kita sebagai anak Tuhan bisa melewati dan bisa menjalani tahun 2023 yang penuh dengan berbagai macam prediksi negatif, prediksi yang miring. Kita sebagai anak Tuhan, kita akan mampu survive, kita akan mampu mengalahkan berbagai macam prediksi itu dan mengalami Immanuel ketika kita peka terhadap suara Tuhan. Untuk peka terhadap suara Tuhan, kita harus membaca, merenungkan, serta mengamalkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Agar kita betul-betul peka terhadap suara Tuhan, Tuhan mau agar kita membangun hubungan intim, membangun doa, membangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita peka terhadap suara Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak akan dimampukan oleh Tuhan. Agar kita dimampukan oleh Tuhan, maka kita betul-betul harus membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga mengamalkannya. Dan itu terrealisasi secara real, secara nyata dalam seluruh totalitas kehidupan kita hanya ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui mesbah doa yang kita bangun di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kepribadian kita, bahkan di tengah-tengah komunitas di mana kita ditempatkan. Peka terhadap suara Tuhan, inilah menjadi kunci kemenangan, kunci keberhasilan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian di dalam menjalani tahun 2023 yang penuh dengan misteri. Misteri-misteri yang terjadi di tahun 2023 kita akan dapat lewati, kita akan dapat hadapi.
sekalipun itu bertolak belakang dengan akal pikiran kita, kita akan tetap survive. Karena ada Allah Immanuel. Karena ada Immanuel. Karena ada janji penyertaan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Ketika kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, di sana ada seorang Imam Eli dan juga Samuel. Kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Samuel. Samuel berpikir bahwa Imam Eli yang memanggil dia. Sampai kurang lebih 3 kali. Dan pada akhirnya Imam Eli menyadari bahwa Tuhan yang telah memanggil Samuel. Sehingga dia berpesan kepada Samuel, jikalau ada suara lagi yang berbicara kepadamu, katakanlah, ya Bapa, ini aku siap. Apa yang engkau hendak bicarakan, apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepekaan itu Bapak Ibu, itu harus terus dilatih, harus terus diasah. Terkadang kita mengalami berbagai macam tekanan, kita mengalami berbagai macam permasalahan, kita mengalami berbagai macam pergumulan. Seringkali kita lebih peka kepada informasi-informasi miring yang ada di luar sana, sehingga itu menciutkan iman kita, keyakinan kita. Sehingga kita mulai menjadi skeptis, sehingga kita mulai menjadi pesimis dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Jadi agar kita tetap survive, menapaki, menjalani tahun 2023, jangan kita memakai telinga kita, membukakan telinga kita kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang sifatnya menyesatkan, hal-hal yang sifatnya melemahkan iman dan keyakinan kita. Tetapi justru sebaliknya, situasi-situasi yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti, Tuhan mau kita membukakan telinga kita ini kepada firman-Nya, membukakan telinga kita ini dengan mendengarkan suaranya. Sebab Dia berbicara tidak hanya di saat-saat situasi yang enak sebagaimana yang kita harapkan. Dia berbicara tidak hanya pada saat-saat situasi di mana kita sukai, saat-saat situasi di mana kita senangi, tetapi Dia bisa berbicara dalam situasi-situasi yang bertolak belakang dengan nalar kita, pikiran kita, pengetahuan kita, bahkan pengalaman kita. Dia mau agar kita tetap peka. Hanya orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan yang akan tetap survive di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak bersahabat. Tetapi tidak bagi mereka yang lebih membukakan telinga mereka kepada informasi-informasi yang negatif ataupun informasi-informasi yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Namun poin yang kedua yang juga harus kita miliki agar kita mengalami Immanuel sepanjang tahun 2023, tidak hanya sekedar peka terhadap Tuhan, suara Tuhan. Banyak anak Tuhan berkata, Pak Misrai, saya sudah peka terhadap suara Tuhan. Saya sudah membaca firman Tuhan. Saya sudah merenungkan firman Tuhan. Saya sudah mengamalkan firman Tuhan. Tetapi poin yang kedua agar kita benar-benar mengalami Immanuel adalah taat melakukan perintah Tuhan. Yusuf di tengah-tengah ketidakmengertian dia. Yusuf di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kelemahan, kekurangan, keterbatasan dia mencoba untuk menginterpretasi dengan caranya, dengan konsepnya, dengan buah pemikirannya, dengan perasaannya, membuat dia bukan semakin menyelesaikan masalah, membuat dia bukan semakin baik, tetapi justru sebaliknya di kehilangan damai dan sukacita. Tetapi ketika dia taat melakukan firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan yang harus dia lakukan bertentangan dengan rasio, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan semua yang dia pikirkan, dia tetap mau taat, setia untuk melakukan. Sekalipun terasa berat. Dia sudah bertunangan dengan Maria. Tiba-tiba Maria mengandung. Ini adalah merupakan suatu aib. Ini adalah merupakan suatu pengkhianatan bagi Yusuf. Tetapi Yusuf lebih taat kepada perintah Tuhan.
Ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, firman-Nya, kehendaknya dan rencananya, Yusuf justru berani melepaskan keinginan dirinya. Dan dia menempatkan keinginan Tuhan. Dia menempatkan rencana Tuhan. Dia menempatkan prinsip kebenaran Tuhan di atas kebenaran dirinya sendiri. Di ayat yang ke-24 dan 25 kita melihat prinsip ini dilakukan secara clear, secara tuntas oleh seorang Yusuf. Ayat yang ke-24 di sana firman Tuhan berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita melihat secara manusia beban psikologis yang harus dipikul oleh seorang Yusuf karena istrinya mengandung tanpa adanya hubungan antara suami istri. Firman Tuhan datang berkata bahwa istrinya melahirkan karena Roh Kudus, dan anak yang dikandung itu akan dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan dosa seisi dunia. Yusuf di dalam ketaatannya dia tidak berdalih, dia tidak membangkang, dia tidak memberontak, dia tidak mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, tetapi dia justru melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dia pada akhirnya mengalami yang namanya Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan kita hari ini. Tahun 2022 telah berlalu, tahun 2023 kita harus sikapi dengan perspektif yang baru, yaitu perspektif ilahi, bukan perspektif diri kita. Banyaknya kekecewaan, banyaknya kepahitan, banyaknya relasi-relasi yang rusak. Kehadiran Yesus Kristus Tuhan untuk memulihkan relasi yang rusak. Kalau kita melihat dan mengikuti konsep dan cara berpikir kita, perspektif kita, maka rumah tangga kita itu akan bisa mengalami yang namanya karam kapal. Karena kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan. Ada suami yang memiliki ekspektasi terhadap istri. Ada istri yang juga memiliki ekspektasi terhadap suami. Ada suami istri yang memiliki ekspektasi terhadap anak-anak yang hari ini Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika ekspektasi ini tidak terrealisasi secara real, secara nyata dalam kehidupan kita, seringkali ada kekecewaan, seringkali ada kemarahan, seringkali kita mempertanyakan istri kita, mempertanyakan suami kita, mempertanyakan anak-anak kita. Dan pada akhirnya timbul konflik berkepanjangan. Sehingga melahirkan masalah-masalah yang baru. Melahirkan berbagai macam konflik. Saling menyakiti, saling melukai, dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah di zaman milenial ini. Situasi dan keadaan mungkin kita tidak sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi permasalahan pergumulan yang sama itu tersobek, tercabik-cabik. Karena kita selalu senantiasa membangun perspektif kita sendiri. Ego kita yang akhirnya kita tonjolkan. Pengalaman kita. Pendidikan kita. Sehingga sadar tidak sadar kita saling merendahkan satu dengan yang lain. Baik itu suami, baik itu istri, anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan relasi kita di dalam pekerjaan, relasi kita di dalam pelayanan, relasi kita dengan masyarakat, relasi kita dengan sesama, itu menjadi rusak. Namun kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, dia ingin untuk memulihkan relasi ini. Situasi dan keadaan ke depan 2023, kalau kita melihat prediksi-prediksi, kita akan terkecoh. Dan kita akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya Immanuel. Namun message firman Tuhan di tahun 2023 ini adalah agar kita mengalami Immanuel. Taat melakukan perintah Tuhan. Perintahnya tidak berat. Perintahnya enggak sulit. Taat untuk melakukan ini. Yusuf taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun bertentangan dengan rasionya. Sekalipun bertentangan dengan logikanya. Dia tetap taat. Dan setia untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ketaatan ini dibutuhkan bagi kita. Ketaatan kita diminta. Bukan saat kita memakai jas.
dan berdiri di atas mimbar Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat saya berdiri di atas mimbar. Bapak Ibu melihat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kualitas ketaatan kita diuji. Bukan saat kita berkhotbah. Bukan saat kita ada di dalam gereja. Bukan saat kita ada dalam persekutuan. Ketaatan kita adalah ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Rintangan sebagaimana yang dialami oleh Yusuf. Disitulah ketaatan. Kualitas ketaatan kita. Masih nggak kita mau taat kepada firman Tuhan? Atau kita justru mengabaikan dan mengesampingkannya? Ketika kita mengabaikan dan mengesampingkannya, maka disitulah masalah. Timbul masalah yang baru. Masalah yang baru. Masalah yang baru. Kita berbicara tentang ketaatan. Ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita melihat ada tokoh Abraham. Kita melihat begitu luar biasa Tuhan memilih dia, memanggil dia dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian. Di sana dia bergumul bagaimana agar melalui keturunannya dia bisa mewariskan imannya, keyakinannya, bahkan harta bendanya. Melalui proses yang cukup panjang, menantikan anak satu-satunya yang kita kenal, yaitu Ishak. Tuhan pada akhirnya meminta agar anak yang dia nanti-nantikan ini harus dikorbankan, harus dipersembahkan. Sesuatu yang bertentangan dengan akal, sesuatu yang bertentangan dengan logika berpikir manusia. Tetapi di dalam ketaatannya, dia melangkah pergi untuk mempersembahkan anak satu-satunya. Ketika di jalan Bapak Ibu, anaknya bertanya kepada papanya, "Pak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada pisau, dan lain sebagainya. Di mana korban persembahan yang akan dipersembahkan?" Papanya menjawab, "Allah yang akan menyediakan." Namun di atas Bukit Moria Bapak Ibu, yang terjadi justru sebaliknya. Ishak diikat, bahkan di tangan papanya pisau terhunus. Kita melihat secara manusia Ishak bisa saja memberontak, "Apa-apaan ini Papa? Mengapa Papa tadi berkata Allah yang menyediakan, tetapi sekarang justru saya yang diikat? Bahkan saya ingin untuk dikorbankan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah wujud ketaatan kita. Dan karena ketaatan Abraham, kita melihat Allah menggantikan korban tersebut dengan menyediakan domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada perintah Tuhan terkadang bertolak belakang dengan logika kita. Terkadang bertolak belakang dengan rasio kita. Masih nggak kita tetap taat dan setia sama seperti Yusuf melakukan perintah Tuhan. Di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah kerisauan, di tengah-tengah kegalauan yang kita alami. Masih nggak saya dan Bapak Ibu tetap konsisten untuk taat melakukan firman Tuhan? Banyak orang berkata, "Pak, misalnya terlalu sulit, terlalu berat." Tidak berat Bapak Ibu. Perintah Tuhan itu tidak berat. Yang membuat kita menjadi berat adalah karena kita tidak mau melakukannya. Saya bacakan bagi kita dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian kebenaran firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Seringkali kita berdalih. Seringkali kita memberontak. Seringkali kita berargumentasi. Karena kita tidak mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita berkata bahwa terlalu berat. Seringkali saya mengajar, saya berkata kepada para mahasiswa. Sesuatu menjadi berat. Bukan karena sesuatu itu berat. Sesuatu menjadi sulit bukan karena sesuatu itu sulit. Tetapi kita tidak pernah mau mencoba sesuatu yang kita anggap sulit. Atau sesuatu yang kita anggap berat. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun tanggung jawab kita. Ketika kita di perspektif kita berkata bahwa segala sesuatu itu berat, maka terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan.
Agar kita bisa melihat mujizat, agar kita bisa melihat Immanuel itu terrealisasi dalam hidup kita. Mari kita taat melakukan bagian-bagian yang harus kita lakukan. Dan membiarkan Allah di dalam Kristus Yesus menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat kita jangkau dengan akal pikiran kita. Taatlah melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan alamilah Immanuel di sepanjang tahun 2023. Hanya ketaatan kitalah yang akan membungkam setiap masalah, pergumulan, persoalan, dan berbagai macam prediksi-prediksi yang diprediksikan oleh paranormal, oleh berbagai macam orang-orang yang berupaya berusaha untuk menyesatkan kita. Titik fokusnya hanya taat melakukan firman Tuhan. Tokoh Alkitab, ketaatan mereka kita melihat melahirkan begitu banyak mujizat, tanda heran dan lain sebagainya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Allah turut bekerja dalam segala perkara, berbicara tentang hal yang baik, berbicara hal yang tidak baik. Dia mampu bekerja di dalam segala situasi agar nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, agar kita mengalami Immanuel di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan di dalam setiap marketplace kita. Tuhan mau agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyediakan wadah hati kita ini untuk dipakai bagi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata, Pak Misrai, saya sudah peka terhadap suara Tuhan. Saya sudah membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, mengamalkan firman Tuhan. Saya juga sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan saya juga sudah taat melakukan perintahnya. Tapi realitas kehidupan saya tidak pernah berubah. Ada sesuatu yang salah. Bukan firman Tuhan yang salah. Tetapi ada sesuatu yang salah yang belum kita lakukan. Yaitu kita belum sepenuhnya membuka wadah hati kita ini. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita belum sepenuhnya memberikan seluruh totalitas hidup kita ini. Kita masih hanya terjebak dalam satu ritualisme keagamaan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih mengandalkan kekayaan kita. Kita lebih mengandalkan kemampuan kita. Kita lebih membanggakan pengalaman-pengalaman kita. Dan kita mengesampingkan Tuhan. Inilah yang menjadi masalah terbesar sehingga kita tidak pernah mengalami Immanuel. Maria dan Yusuf, mereka adalah orang-orang yang kecil. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang bahkan yang mungkin tidak pernah dipandang. Orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang disepelekan. Tetapi ketika mereka membuka wadah hati mereka agar dipakai Tuhan menjadi sarana, kita bisa melihat hari ini karya penyelamatan itu terjadi di seluruh dunia. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Pesan yang sama, kuasa yang sama. Tuhan yang sama mampu berkarya. Memakai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Kita mungkin dilecehkan, kita mungkin direndahkan, kita mungkin tidak dianggap, kita mungkin tidak dipandang. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu kepada Yusuf, seorang anak tukang kayu. Tetapi karena dia, Yusuf dan Maria, mereka membuka wadah hati mereka agar Tuhan pakai sebagai sarana, kita melihat karya keselamatan ini dapat dinikmati oleh kita dan juga oleh seluruh dunia. Pesannya bagi kita di tahun 2023 ini agar kita bisa mengalami Immanuel. Tuhan mau agar kita membuka wadah hati kita ini, berkomitmen menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya menjadikan dia sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam seluruh totalitas hidup kita. Karena namanya adalah Juru Selamat. Immanuel yang kita sembah bukan hanya sekedar lip service, tetapi dia mau wujud nyatakan dirinya di dalam manusia. Dia yang adalah Allah Immanuel. Dia mau wujud nyatakan dirinya di dalam keberadaan manusia agar menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari berbagai macam belenggu dosa, dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam problema kehidupan.
Dosa apapun tidak dapat diselesaikan oleh amal kita, kebaikan kita, filsafat kita, pengetahuan kita. Hanya dapat diselesaikan dan dituntaskan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu bagi kita yang belum membuka diri menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, momen 2023 inilah momen pembaharuan. Mari kita membaharui hati kita, pikiran kita, perspektif kita, sikap kita, tindakan kita, dengan membuka wadah hati kita ini, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka kita akan mengalami Immanuel. Kita akan mampu melewati, kita akan mampu menapaki tahun 2023 dengan penuh semangat, dengan harapan yang baru, semangat yang baru, spirit yang baru, new life yang baru, dan kita hidup berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita membuka wadah hati kita. Maria dan Yusuf, mereka sudah melakukan itu. Message-nya bagi kita di tahun 2023 ini, agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipakai oleh Tuhan sebagai serangannya. Terimalah Dia, undanglah Dia, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup. Kalau kita melihat ada tokoh yang begitu luar biasa, Bapak Ibu, yang bernama Paulus. Paulus adalah seorang yang tak bercacat celah. Paulus adalah seorang yang dari suku Israel, dari keturunan Benyamin. Dalam bersunat, dia disunat pada hari ke-8. Bahkan di dalam mentaati hukum Taurat, dia berkata, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 4b dan seterusnya. Dia berkata bahwa dia tidak bercacat. Tetapi perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menganggap semua yang tadinya menjadi kebanggaan dia, itu dia melihat dengan perspektif yang baru, cara yang baru. Dia melihat semua itu sebagai sampah. Karena pengenalan dan perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tersandra karena ritualisme keagamaan, sehingga kita belum mengalami Tuhan, kita belum mengalami Immanuel di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Momen ini adalah momen yang baru, tahun yang baru. Dia mau agar benar-benar kita mengalami sesuatu yang baru yaitu Immanuel. Immanuel itu hanya akan dapat kita nikmati, kita alami, kita rasakan ketika kita membuka diri, menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau hari ini Bapak Ibu punya masalah, kalau hari ini Bapak Ibu punya pergumulan, kalau hari ini Bapak Ibu punya berbagai macam persoalan, entah itu dalam relasi dengan suami, istri, anak, sesama, rekan sekerja, rekan pelayanan, dan lain sebagainya. Momen ini adalah momen pembaharuan bagi kita, agar kita bisa mengalami Immanuel secara utuh, secara komprehensif dalam seluruh keberadaan hidup kita. Mari buka wadah hatimu. Inilah momennya hidupmu diubahkan. Dan hidupmu dimampukan olehnya. Bukan karena kekuatan kita, bukan oleh kemampuan kita, bukan oleh pengalaman kita, tetapi karena ada Allah Immanuel yang menyertai hidup kita. Hanya Immanuel lah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menapaki tahun 2023 dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Sekalipun situasi tidak sesuai yang kita harapkan, percayalah, Dia izinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kapasitas kemampuan kita. Dia hadir di sana sebagai Immanuel. Dia mampu menyelamatkan kita, dia mampu memproteksi kita, dia mampu memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Karena dia adalah pribadi yang ahli di dalam menyelamatkan. Kata Juru Selamat di sana berbicara artinya orang yang ahli di dalam menyelamatkan. Orang yang ahli di dalam menyelamatkan manusia dari dosa adalah Yesus Kristus Tuhan. Tetapi dia juga ahli dalam menyelamatkan kita dari berbagai macam krisis, masalah, pergumulan, dan persoalan. Karena itu bila Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, jangan datang ke paranormal, jangan datang ke orang pintar, jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Allah Immanuel. Itu Yesus Kristus Tuhan, penyertaannya sempurna, janjinya ya dan amin, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu, situasi, dan keadaan. Dan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di tahun 2023 ini. Biarlah kiranya ini menjadi fondasi dasar, pedoman hidup bagi kita untuk melangkah menapaki setiap hari, setiap menit, detik, jam, bulan di sepanjang tahun 2023 ini. 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kita mengalami Immanuel, yang pertama kita harus peka terhadap suara Tuhan. Jangan bukakan telingamu kepada gosip. Jangan bukakan telinga kepadamu hal-hal yang negatif. Jangan bukakan telingamu kepada hal-hal yang sifatnya tidak membangun. Bukakanlah firman-Mu, bukakanlah telingamu dengan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Mari baca, gemar membaca Alkitab setiap hari. Dan lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan. Bangun hubungan inti dengan Tuhan, membangun mesbah doa. Dan alamilah Immanuel di dalam seluruh hidupmu. Pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, karirmu, semua cita-cita dan harapan. Tetapi yang kedua, agar kita bisa mengalami Immanuel sepanjang tahun 2023, yang kedua adalah taat melakukan firman Tuhan. Ketaatan kita bukan saat situasi itu sesuai yang kita harapkan. Kita taat, kita harus konsisten, kita harus memiliki komitmen. Dengan memiliki perspektif yang baru, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 29, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, agar kita mengalami Immanuel secara komprehensif, secara utuh, secara sempurna, secara perfect di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, dalam keluarga kita, pelayanan kita, aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita. Dia mau agar kita membuka wadah hati kita ini, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah melalui kebenaran ini kita terus dimotivasi untuk terus berkarya, berkreasi, dan bersaksi. Dan biarlah melalui wadah hidup kita ini kita mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam, selamat tahun baru 2023.